Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bidakwatihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur tetap kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan salah satu takdirnya telah menakdirkan kita untuk hidup di bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala serta penuh dengan keberkahan, yaitu bulan apalagi kalau bukan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu keutamaannya adalah bulan Ramadan di dalamnya adalah bulan yang kemudian jika kita mengerjakan perkara sunnah itu pahalanya sama dengan mengerjakan pahala wajib di luar bulan Ramadan. Semoga dengan terlewatkannya bulan Ramadan dan kita sudah hidup di dalamnya, semoga keluar dari bulan Ramadan ini kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad tetap kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kabar gembira kepada kita dengan membawa risalah Islam sehingga sampai dengan kita, yang sampai dengan detik ini kita bisa merasakan keindahan serta kenikmatan di dalam agama Islam itu. Itu semua adalah bentuk perjuangan beliau di beberapa abad yang silam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan mengucapkan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa lana Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan dan teknis berpuasa di bulan Syawal, ya. Lepas dari bulan Ramadan ini kita mempunyai Nabi Muhammad SAW menganjurkan beberapa amalan yang kemudian dengan dikerjakannya amalan tersebut kita gampang mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa, yang mana puasa ini sebagaimana disabdakan oleh beliau, hadisnya sahih riwayat Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian orang tersebut menyempurnakannya atau berpuasa lagi mengikuti menyempurnakan atau menambah setelah bulan Ramadan di bulan Syawalnya berpuasa sittan, yaitu 6 di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka orang tersebut yang berpuasa di bulan Syawal tersebut 6 hari ibaratkan berpuasa 1 tahun penuh. Baik puasa tersebut dilakukan secara beruntun, ya, langsung misalnya setelah hari raya Idul Fitri, besoknya misalnya besok berarti hari Ahad, langsung menyempurnakan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, sampai Jumat itu kasiyamid dahr, seperti berpuasa 1 tahun. Adapun orang yang tidak mau mengurutkannya atau mengerjakan secara beruntun, boleh. Misalnya besok puasa, besoknya lagi tidak puasa, besok puasa lagi, tapi lengkap 6 hari, maka itu sama. Artinya yang penting puasa tersebut dilakukan di bulan Syawal dan lengkap 6 hari. Adapun bagi orang yang kemudian mempunyai hutang di bulan Ramadannya, ini perlu diperhatikan terkait dengan hutang di bulan Ramadan. Ada puasa yang dilakukan, yang dibatalkan dengan cara sengaja di bulan Ramadan, ada yang dibatalkan dengan tidak kesengajaan. Artinya puasa yang dibatalkan dengan sengaja, contoh misalnya makan di siang hari, ya,
tanpa ada sebab udzur-udzur yang dibenarkan oleh syariat, makan, ya, tidak puasa dengan kesengajaannya, tidak ada udzur-udzur syar'i, tidak ada kemudaratan, langsung makan aja, ataupun jima ataupun yang lainnya. Itu kan batalnya puasanya tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Tidak ada sebab atau udzur-udzur yang dibenarkan oleh syariat. Maka orang tersebut wajib menggantinya setelah bulan Ramadan. Langsung wajib menggantinya. Artinya kalau seseorang yang kemudian membatalkan puasanya pada bulan Ramadan dengan kesengajaannya tanpa ada udzur syar'i, maka wajib langsung menggantinya setelah bulan Ramadan. Ya. Akan tetapi jika kemudian ada orang tidak berpuasa karena ada udzur-udzur yang dibenarkan oleh syariat, seperti contoh misalnya ya, haid kalau perempuan, safar, perjalanan ataupun yang lainnya yang dibenarkan oleh syariat, ada udzur-udzur syar'i, artinya udzurnya dibenarkan oleh syariat, tidak dengan kesengajaan, maka bebas. Yang penting dilaksanakan sebelum nyampe ke bulan puasa lagi. Bulan puasa setelahnya, entah mau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan. Tapi dengan catatan tidak sampai ke bulan Ramadan lagi. Jadi 1 tahun itu bebas. Kalau batal puasanya tidak dibatalkan dengan cara sengaja, baik misalnya menyusui, melahirkan, ini kan bukan karena kesengajaan. Tapi kalau dengan sengajaan, jima misalnya dengan sengaja, ataupun makan, tidak ada udzur-udzur syar'i, maka wajib menggantinya setelah bulan Ramadan. Artinya harus dipercepat, setelah bulan Ramadan langsung diganti. Ya, jangan nunggu waktu lain kalau batalnya sebab disengaja. Nah, seperti itu. Lanjut dengan puasa Ramadan, lanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Bagi orang yang kemudian mempunyai hutang, entah itu hutang haid, hutang puasa haid ataupun yang lainnya, perjalanan sakit ataupun yang lainnya, maka lebih harus didahulukan mengqadha'nya terlebih dahulu. Karena ketika ada perkara wajib dibenturkan dengan perkara sunnah, maka yang sunnah ini dikalahkan oleh yang wajib. Ya, artinya yang wajib mesti dilaksanakan terlebih dahulu. Yang wajib mesti dilaksanakan terlebih dahulu. Artinya misalnya ingin melakukan puasa sunnah, tapi punya hutang, puasa sunnah di bulan Syawal yang 6 hari itu, tapi punya hutang, maka yang fardunya, yang hutangnya itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Namun di sini juga ada cara, bagaimana caranya bisa mengerjakan walaupun punya hutang. Seperti ini. Puasa misalnya, punya hutang berapa hari? 29 hari. Anggaplah ibu itu karena karena ada udzur, sakit ataupun apalah. Sakit ataupun apa. Tapi dimungkinkan untuk mengerjakan atau mengqadha'nya di bulan Syawal. Dia ingin melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya menyisakan, jadi qadha terlebih dahulu. Kalau tidak memungkinkan, misalnya bulan Syawal sisa 6 hari, maka yang 6 hari itu digunakan untuk melaksanakan puasa sunnah ini boleh. Ya, karena puasa sunnah Syawal, maksudnya puasa sunnah Syawal. Karena puasa sunnah Syawal ini terikat dengan waktu. Ya, terikat dengan waktu, keutamaannya juga terikat dengan waktu. Karena di sini man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Jadi ada Syawal berarti terikat dengan bulan. Jadi boleh misalnya jeda terlebih dahulu qadha'nya, ya, sisakan misalnya tersisa 6 hari digunakan untuk puasa sunnah. Lalu setelah itu dilanjutkan lagi mengqadha'nya di bulan setelahnya. Setelah bulan Syawal. Ya, kalau bisa misalnya untuk tidak memungkinkan melaksanakan secara keseluruhan, artinya memungkinkan untuk mengganti di bulan sebelumnya, ya, setelahnya, setelah Syawal maksudnya. Jadi misalnya kata saya 29 hari misalnya, ingin dia melaksanakan puasa sunnah Syawal ini karena utamanya sangat begitu luar biasa dan juga terikat dengan waktu, maka
qadanya terlebih dahulu dihentikan, misalnya sisa 6 hari, niatkan untuk berpuasa sunnah. Ya, habis itu karena puasa sunnah di sini puasa sunnah Syawal terikat dengan waktu, yaitu bulan. Maka dilanjut dengan puasa sunnah Syawal, lengkap 6 hari, habis itu lanjut lagi qadanya. Ya, dilanjut lagi qadanya. Jadi seperti itu. Nah, bagi orang yang kemudian kata saya tadi mempunyai hutang yang dengan kesengajaannya, maka wajib harus langsung diganti setelah bulan Ramadan. Ya, jangan menunggu bulan lainnya langsung diganti kalau puasanya dibatalkan dengan cara sengaja. Makanya mari kita berpuasa. Saya menyampaikan ini terutamanya menyampaikan dan menasihatkan kepada saya pribadi ya, supaya juga kuat untuk melaksanakan 6 Syawal ini. Artinya puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Karena perkara sunnah itu sebagai penutup, ya, sebagai penutup dari perkara-perkara wajib yang belum sempurna. Makanya di sini ada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awla ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu. Bahwa perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu amal-amal mereka. Apa amal-amal mereka yang pertama kali dihisab? As-salatu, yaitu salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada para malaikat-malaikatnya. Sebetulnya Allah sih itu lebih tahu. Ya, menanyakan kepada para malaikat-malaikatnya, unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Wahai para malaikat, lihatlah amal-amal atau amal solat dari hamba-hambaku, apakah sempurna solatnya, am naqasaha, atau tidak. Kemudian fa in kanat tamatan kutib lahu tammah. Kalaulah salatnya itu sempurna, maka catat sempurna baginya. Wa in kana taqasa ya minha syai'an qala unduru hal li'abdi min tatawwu. Jika kemudian perkara wajibnya itu atau salatnya itu bolong-bolong, ya, naqasa, nakis, kurang, qala unduru hal li'abdi min tatawwu. Kemudian lihat apakah dari hamba-hambaku itu ada perkara-perkara sunnah yang dikerjakan, baik sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun yang lainnya. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li'abdi. Andaikan hamba-hambaku itu kemudian mempunyai, ya, sholat-sholatnya tidak sempurna, kemudian mempunyai tatawwu, perkara-perkara sunnah, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka sempurnakan, ya, tutup kekurangan perkara-perkara farduhnya tersebut dengan perkara-perkara sunnah yang dikerjakan. Jadi perkara sunnah yang dikerjakan itu sebetulnya sebagai penutup bagi yang bolong-bolong yang dikerjakan, perkara farduhnya yang bolong-bolong. Ya, misalnya perkara farduhnya, sholatnya misalnya tidak sempurna, maka ditutup dengan perkara-perkara sunnah. Ya, jadi perkara sunnah itu sebagai pelengkap atau penutup dari perkara yang wajib yang kurang sempurna. Jadi seperti itu. Jadi perkara sunnah itu dikerjakan. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Jika salatnya kurang sempurna, maka lihatlah perkara sunnah yang dikerjakan, ya, lalu sempurnakan perkara wajib tersebut dengan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan. Jadi seperti itu. Dan salah satu harapan, takutnya puasa kita kurang sempurna di sisi Allah. Siapa tahu dengan mengerjakan sunnah-sunnah di bulan Syawal ini, perkara sunnah, perkara yang wajib yang kemudian kurang disempurna bisa tertutupi oleh perkara sunnah atau puasa sunnah yang kita kerjakan di bulan Syawal ini. Ya, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya di sini sebetulnya sih banyak. Di antaranya konsistensi ibadah pasca Ramadan. Karena banyak orang-orang yang di bulan Ramadan melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat duha, istiqomah 1 bulan, termasuk bacaan Al-Qur'annya. Namun
ketika kemudian pasca Ramadan hilang semuanya itu. Nggak tahu entah kenapa kok nggak diistiqomahkan itu kan. Padahal amalan-amalan ini sangat begitu luar biasa dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Ramadan semuanya perkara sunnahnya, duhanya, tahajudnya itu ditinggalkan. Jadi bagaimana untuk konsistensi ibadah tersebut pasca Ramadan? Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan bahas di episode setelahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan kembali lagi, jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda kemudian menemukan kekeliruan terhadap apa yang saya sampaikan atau tidak sesuai dengan apa yang Anda pelajari dan yang Anda baca terkait dengan referensi-referensi baik hadis maupun yang lainnya, mari saya minta ilmunya dan mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Karena dengan itu insya Allah akan mudah menemukan jalan keluar. Dan saya tidak pernah merasa orang yang paling benar. Saya Abdurrahman bin Islam adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, ya, penuh dengan aib. Namun Allah menutupi aib-aib saya. Karenanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.